guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai submarine plan ya, atau meletakkan kabel fiber optik yang di laut. Kita belajar dulu komponen-komponen pada jaringan kabel laut ya teman-teman. Nah, tentunya di sini yang pertama ialah kabel lautnya. Kemudian yang kedua ada repeater ya untuk memberikan tegangan. Terus ada branching unit. Jadi branching unit merupakan tempat percabangan. Jadi branching unit itu seperti joint closure kalau misalnya di darat ya teman-teman. Kemudian terdapat beachman hole untuk menyambungkan atau titik terminasi antara kabel laut dan kabel darat. Jadi di sini terdapat beachman hole-nya. Lalu terdapat OTB, terus PFE atau power feeding equipment, di mana ini fungsinya adalah untuk mencatu repeaternya. Jadi yang memberikan daya repeater itu merupakan PFE ini. Dan yang terakhir ada SLTE atau submarine line termination equipment. Ini adalah perangkat untuk multiplexing. Kita memasuki dulu kabel lautnya. Untuk jenis-jenis kabel laut itu bermacam-macam ya, tergantung pada kedalaman lautnya. Nah, kalau misalnya yang lightweight ini itu merupakan jenis kabel laut yang dipakai pada laut yang dalam ya, teman-teman. Jadi ini dipakai pada laut dalam. Nah, sedalam apa sih? Sedalam lebih dari 5.000 meter. Jadi di sini kita bisa lihat terdapat pengaman berupa pipa PE yang berwarna putih. Terdapat sedikit armor seperti ini ya, sedikit armor di sini juga, dan juga terdapat pipa tembaga ya seperti ini warna kuning-kuning, di mana pipa tembaga ini adalah untuk pengantar power si repeaternya ya. Terdapat cup juga di sini ya. Lalu di sini juga terdapat core fiber optiknya. Nah, itu adalah yang bagian LW. Kemudian ada SPA ya. Terus ada lightweight armor, single armor, double armor, dan rock armor. Kalau misalnya single dia terdapat satu armor saja. Kalau double dia ada double seperti ini. Kalau rock itu semakin tebal lagi si armornya. Jadi kalau single armor sama double armor itu digunakan pada laut yang berkedalaman 500 sampai 1000 meter. Contohnya ialah single armor digunakan pada Laut Jawa, sedangkan yang paling dangkal ya, itu dia akan menggunakan si kabel laut yang bagian rock armor seperti Laut Bangka. Nah, kenapa dia semakin dangkal itu semakin banyak pengamannya atau semakin banyak armornya? Karena kalau misalnya lautnya itu semakin dangkal ya, misalnya nih laut jadi semakin dangkal di sini-sini itu terdapat banyak aktivitas kapal-kapal ya. Jadi kalau misalnya kapal-kapal di sini menaruh jangkar, dia akan bisa terlindungi ya. Kalau misalnya ini kabel tidak dikasih pelindung yang tebal-tebal, maka itu kabel bisa putus. Nah, kalau misalnya di yang laut paling dalam seperti ini yang menggunakan kabel LW, itu kan tidak ada aktivitas ya di sana ya, tidak ada kapal yang naruh jangkar karena sangat dalam sekali ya, 5.000 meter. Nah, maka dari itu pengaman itu cukup menggunakan PE yang berwarna putih ini. Kemudian sistem kabel laut itu seperti ini teman-teman, dimana telah kita pelajari ya. Kita ulang lagi bahwa di sini terdapat terminal kabel laut yang di dalamnya itu terdapat OTB atau perangkat aktif untuk sistem laut ini. Terus sebelum kabel lautnya ini menuju si lautnya sendiri, dia terdapat beachman hole ya, seperti ini ya, untuk menyambungkan kabel di darat ya seperti ini dan kabel di laut. Kemudian di laut itu terdapat titik-titik seperti ini, di mana ini merupakan repeater atau titik percabangan seperti joint closure. Repeater ini sendiri ya, itu bisa dicatu dari kiri ataupun dari kanan, atau bisa dua-duanya. Kalau misalnya dua-duanya itu namakan dengan double feeding, dimana dicatunya tegangannya itu sebesar 800 sampai 1000 volt DC. Kalau misalnya yang double feeding terjadi putus di sini, dia bisa masih tetap hidup karena dicatu dari sebelah kanan ya. Kalau misalnya diputus di sini, dia masih bisa hidup karena dicatu dari sebelah kiri. Kalau misalnya yang dicatu oleh satu perangkat saja dari kanan atau dari kiri, maka kalau putus tidak bisa nyala lagi si repeaternya. Jadi tidak hanya kabel laut yang bisa putus, tetapi bisa juga si powernya itu putus. Sistemnya itu tidak jalan. Nah, kalau misalnya powernya putus, otomatis dia akan men-shutdown atau akan mematikan sistemnya. Kemudian inilah gambar selanjutnya. Ini sama banget seperti yang sebelumnya. Terdapat station di sini ya, terdapat perangkat-perangkat atau OTB. Kemudian kabel lautnya akan digelar ya. Sebelum digelar akan dimasukkan dalam beachman hole dulu. Terus di sini terdapat repeater atau joint closure. Kalau misalnya lautnya itu laut dangkal seperti ini, dia
dia akan menggunakan kabel yang armor. Kalau laut dalam, dia akan menggunakan yang LW atau lightweight. Dan gambar repeaternya itu seperti ini teman-teman. Ini adalah repeaternya. Jadi besar sekali repeaternya ini. Kalau ini adalah gambar dari sistem kabel laut yang kita lihat dari atas. Kalau yang sebelumnya kita lihat dari samping, kalau ini dari atas. Nah, di sini terdapat stationnya ya. Di mana dalam station ini terdapat perangkat-perangkat seperti SLTE untuk multiplexing, PFE untuk mencatur repeaternya, dan perangkat-perangkat lainnya. Kemudian di sini kabelnya itu masuk, tapi sebelum masuk dia terdapat beach manhole ya, supaya menyambungkan atau menterminasi kabel darat sama kabel laut. Lalu kabelnya itu akan masuk di sini dan terdapat repeater-repeater ya teman-teman di sini, atau terdapat juga joint closure atau percabangan. Jadi percabangannya itu dinamakan dengan branching unit kalau di laut ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nanti dari branching unit ini dia bisa ke arah sana, bisa juga ke arah sini. Kalau misalnya ke arah sana, dia akan dipasang beach manhole juga sebelum ke stationnya. Lalu ke arah sini juga dipasang beach manhole juga sebelum ke stationnya. Nah, misalnya core yang akan mengalir dari sini ke sana itu sebesar 6 core. Lalu yang mengalir dari sini ke sini juga sebesar 6 core. Maka otomatis dari titik ke sini dan ke sini akan terdapat 6 core juga. Supaya total dari keseluruhan kabel laut ini merupakan 12 core. Jadi ini 12 core, ini 12 core, dan ini adalah 12 core. Nah, ini adalah gambar sistem kabel laut antara Sumatera dan Jawa ya. Dimana di sini terdapat kabel laut ya teman-teman. Terus kabel lautnya ini tidak terdapat repeater ataupun SLTE ataupun PFE. Kenapa tidak terdapat perangkat-perangkat seperti itu? Karena jarak dari Sumatera ke Jawa ini hanya sekitar 20 km saja. Dan yang paling dalam itu 100 meter ya kedalamannya. Nah, kalau misalnya jarak yang lebih dari 20 km, maka dia memerlukan perangkat-perangkat tambahan seperti ini. Sedangkan kalau di Selat Sunda itu tidak sejauh itu ya, maka dari itu tidak memerlukan perangkat-perangkat pencatu. Nah, di sini terdapat cable ship atau kapal yang digunakan untuk pemasangan kabel laut ataupun maintenance ya. Jadi kalau misalnya ingin memasang kabel atau melakukan perbaikan, maka menggunakan si kapal ini. Dimana kapal ini terdiri dari beberapa bagian ya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada cable tank. Cable tank seperti ini ya, dimana di sini terdapat 3 tangki kabel. Ada 1, ada 2, ada 3. Dan tank-tank ini akan menampung kabel-kabel, dimana satu tank ini bisa menampung sampai 5.000 km kabel laut ya teman-teman. Jadi sangat-sangat panjang. Lalu yang selanjutnya di sini terdapat linear cable engine, dimana ini adalah perangkat yang terdapat roda-roda di sini. Untuk apa sih roda-rodanya? Jadi kalau misalnya si tank kabel ini akan menggelar kabelnya, jadi akan ditahan oleh si roda-roda. Jadi supaya nggak langsung ke bawah semua atau langsung ke laut semua. Nanti kalau misalnya kebuang ke laut semua kan jadi sayang ya. Nah, maka dari itu akan ditahan oleh si roda-roda di sini. Ini dinamakan dengan linear cable engine. Lalu di sini juga terdapat drum cable engine ya seperti ini, di mana ini merupakan sebuah tempat untuk membantu pelepasan kabelnya. Lalu ada bow shaft, di mana bow shaft adalah tempat menurunkan kabelnya ya. Jadi kabelnya itu akan diturunkan di sebelah sini. Selanjutnya terdapat ROV seperti ini. Jadi ROV itu seperti robot ya teman-teman, dimana robotnya ini ukurannya sangat besar, sebesar truk ya. Nantinya robot ini akan dicemplungin ke laut dan dia akan melakukan tugas-tugasnya seperti memotong kabel, memasang kabel, ataupun mengambil kabel di laut ya. Jadi bukan orang yang motong-motong, karena kan lautnya itu sangat dalam ya, maka dari itu dia menggunakan ROV atau robot. Lalu di sini juga terdapat satelit untuk mengatur posisi kapalnya. Terus terdapat juga DPS control sama kabel control room. Lalu terdapat juga komponen yang sangat penting yaitu berupa thrusters. Di sini terdapat ya tulisannya thrusters, kecil sekali tulisannya. Jadi thrusters ini terdapat 4 buah, ada di sebelah sini, ada di sini, ada di sebelah sana ya, bagian sebelah sana di balik kapalnya. Terus ada di sini juga. Untuk apa sih? Jadi untuk menjaga posisi kapalnya itu stabil ya, teman-teman. Karena kita tahu bahwa di laut itu kan terdapat arus ya, teman-teman, arus seperti ini. Nah, kalau misalnya cable shipnya itu nggak dipasang thrusters, maka dia bisa goyang-goyang ya. Sedangkan kalau misalnya goyang-goyang, maka aktivitas yang akan dilakukan oleh si cable ship seperti pemotongan kabel ataupun pemasangan kabel gitu-gitu akan terganggu. Bisa jadi si kabelnya ini akan rusak nantinya. Nah, maka dari itu untuk menjaga kestabilan si kapalnya akan menggunakan thrusters. Di sini terdapat kemungkinan komponen kabel lautnya itu mengalami kerusakan. Nah, kerusakan yang pertama bisa jadi kabelnya itu putus di bawah laut atau putus di darat ya, seperti di beach manhole-nya. Kemudian repeaternya itu terganggu
terganggu, atau branching unit atau titik percabangannya itu rusak, dan jointing boxnya itu rusak. Jadi kayak misalnya air laut tuh masuk, maka kabelnya itu terganggu. Ini terdapat berbagai kemungkinan kerusakan pada komponen kabel laut. Lalu penyebab kerusakan itu apa saja? Jadi di sini terdapat 3 faktor ya. Ada faktor alam, ada faktor manusia, dan ada faktor equipment atau peralatannya. Kalau faktor alam itu bisa saja terjadi gempa di dasar laut, kemudian arus di bawah laut ya, sehingga kabelnya itu mengalami korosi. Jadi kalau misalnya di bawah laut itu terjadi arus, teman-teman, kabelnya itu kan kegeser ke sana, kegeser ke sini. Nah, itu bisa menyebabkan korosi. Kemudian faktor selanjutnya yaitu disebabkan oleh orang, seperti menaruh jangkar sembarangan, jadi kabelnya itu putus gara-gara jangkarnya. Kemudian throw, lalu kerjaan-kerjaan di bawah laut, dan ada juga selanjutnya di sini adalah pencurian kabel laut, di mana pencurian kabel laut itu akan sangat merugikan si operatornya, karena kabel laut itu kan mahal ya armornya ya kan. Nah kalau dicuri, aduh rugi deh pokoknya. Nah tetapi yang paling banyak itu yang terjadi ialah menaruh jangkar sembarangan. Yang selanjutnya yaitu equipmentnya, bisa jadi laser pumpnya itu rusak ataupun failure atau kerusakan pada branching unit. Nah ini merupakan penyebab-penyebab kerusakan di kabel laut. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian semua. Sampai jumpa.